aku nggak punya teman untuk bercerita gitu kan. Dan sebenarnya aku membutuhkan mereka untuk ada di situ, dan itu berlangsung cukup lama, mungkin sampai akhirnya punya pengalaman lain kayak toxic relationship pun itu mungkin ada sekitar 5 tahun aku nggak cerita ke siapa-siapa karena emang nggak ada tempat buat bercerita. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Spesial banget hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat kita kagumi tentunya, yang kita harap-harapkan, karena hari ini di depan aku sudah ada Kak Prodi dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Selamat datang Ibu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita kalau nggak kenal kan nggak ta'aruf, nggak sayang, nggak semua-muanya gitu. Jadi aku pengen lebih dekat sama Ibu dan teman-teman biar kenal nih sama sosok Ibu. Ibu boleh nggak ceritain tentang background pendidikan Ibu, tentang posisi Ibu sekarang ini menjadi dosen atau sebagainya? Oke, saya Bu Putih biasanya mahasiswa Bu panggil Putih. ya. Saya udah join di UHAMKA itu sejak 2006. 2006, cukup lama ya Bu? Lama ya? Terlihat tua jadinya. Maksudnya kan udah akrab banget gitu, Oh, sama iya. Kakak, udah solid. Iya, sudah solid, udah cocok sekali. Iya. Seperti rumah kedua gitu ya. Oke, 2019 saya mendapatkan amanah sebagai Kaprodi dari psikologi. Kemudian latar belakang saya S1-nya dari psikologi Undip. Kemudian melanjutkan ke S2 profesi psikologi UI. UI, tepuk tangan dulu dong. Oke. Wow, makasih banget nih Bu udah jelasin. Ibu sendiri tapi berprofesi sebagai seorang konselor juga nggak? Jadi gini ya, kalau di psikologi itu kami ada beberapa bidang. Iya. Ya, ada bidang psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan psikologi klinis, dan psikologi industri dan organisasi. Iya. Nah, setiap bidangnya tentu saja salah satu fungsi dari seorang psikolog adalah menjadi konselor. Tentu saja menjadi konselor di masing-masing bidangnya itu. Berarti memang semua lulusan seorang psikolog jadi konselor sebagai praktisi ya Bu ya, yang harus dilakukan tentunya. Dan sekarang udah punya biro sendiri atau mungkin bekerja di biro konselor gitu nggak Bu? Ada di salah satu biro yang ada di Jakarta juga, karena sebagai praktisi juga ya, jadi harus update untuk memperpanjang surat izin praktek gitu ya. Oh ya, harus terus dilakukan ya Bu Iya, ya. betul. Kalau bedanya antara psikolog atau konselor kan dibilangnya sama psikiater tuh apa sih Bu? Soalnya kadang orang suka agak masih bingung ini. Betul sekali ya. Ya, seringkali orang rancu ya, psikolog atau psikiater gitu ya. Iya. Bahkan anak psikologi yang awal-awal masuk dipikir kuliah itu mau jadi psikiater gitu. Nah, sebenarnya yang membedakan adalah bentuk intervensinya gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi seseorang yang punya masalah, kami yang di psikologi akan memberikan intervensi yang sifatnya non medis. Jadi kami tidak memberikan obat-obatan gitu. Tapi mendiagnosa juga nggak Bu? Misalnya dia seorang bipolar atau gimana? Ya. Dan itu keterampilan yang juga dipelajari oleh teman-teman yang kuliah di S1 psikologi. Jadi untuk mendiagnosa tipe gangguan kepribadian apa yang sedang dialami oleh seseorang. Nah, nanti berarti kalau mereka memang membutuhkan obat, berarti baru lanjut ke psikiater ya Bu ya? Betul. Oke, jangan sampai salah tempat gitu. Jangan salah kamar ya. Ke kamar tetangga kan nggak boleh iya. gitu. Terus Bu, sekarang kalau menurut aku melihat dunia maya atau lingkungan sekitar, aku mulai sering menemukan orang-orang atau aktivis bahkan sampai selebgram yang mulai concern tentang mental health gitu. Kadang kan kalau dilihat dari zaman yang dulu, orang mungkin kayak masih awam, apa sih kesehatan mental, pentingnya apa sih gitu. Banyak yang sehingga semakin banyak dulu mungkin kasus-kasus entah mereka kena pelecehan kah atau kekerasan kah, tapi nggak nyadar kalau mereka ternyata korban gitu. Terus sekarang kalau Ibu memandang adanya concern yang udah mulai tumbuh di anak muda ini kayak gimana sih Bu menurut Ibu? Oke.
Rasa-rasanya kalau saya lihat ya sekarang ini memang banyak anak-anak yang sudah mulai concern dengan Iya. kesehatan mental gitu ya. Jadi tidak lagi orang sehat itu dibilang sehat secara fisik gitu ya, tetapi juga sehat secara mentalnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, sekarang udah banyak mungkin ya kayak webinar gitu ya. Kemudian mungkin mini talk show, podcast dan yang lain-lain itu semua bicara tentang bagaimana sih menjadi pribadi yang sehat secara mental. Karena kesehatan mental juga sebenarnya berpengaruh sama kesehatan fisik ya Bu ya. Ya sangat ya. Jadi kalau orang sehat mental itu dampaknya panjang banget ya. Mau dia mengambil keputusan itu juga sangat terpengaruhi oleh kesehatan mental dari seseorang itu sendiri. Berarti bener dong Bu, ini kalau meriang itu merindukan kasih sayang, bener. Iya. Ya kan? Kan kadang kita jadi galau, terus suka nangis, ya Allah dia kangen balik gak ya gitu. Terus akhirnya kan emang jadi demam, males makan, sakit, bener kan? Berarti mempengaruhi kesehatan fisik. Iya, yang penting jiwanya atau mentalnya sehat dulu ya gitu ya. Iya, biar makin semangat nafsu makan kan. Apalagi di masa pandemi sekarang ya. Kalau masa pandemi ini kan berarti secara fisik kita harus sehat. Gimana caranya mau sehat? Mentalnya juga harus sehat. Harus bahagia, harus dapat support dari sesama. Dan menjadi seseorang yang positif ya, Mbak. Tentunya dong. Masa mau nge-head, komen, macem-macem kan mentang-mentang lagi gabut, nggak boleh kan Bu. Mempengaruhi kesehatan mental seseorang tentunya. Terus kalau menurut Ibu, seberapa penting sih anak muda sekarang ini buat melek tentang isu kesehatan mental? Ya, penting ya, karena kesehatan mental itu kan dampaknya kemana-mana ya, baik dengan relasi dia dengan masa depannya gitu ya, relasi dia dengan pertemanan, relasi dia dengan orang tua gitu ya, itu sangat penting gitu ya. Nah, ketika seseorang kondisinya mengalami gangguan gitu ya tentang kesehatan mentalnya, tentu semua fungsi sosialnya itu juga akan terpengaruh gitu, sehingga sekarang penting sekali menjadi seseorang atau mencari gitu ya tips-tips seperti apa sih yang bisa memancing kita untuk menjadi pribadi yang sehat secara mental. Nah saya juga tuh Bu, saya suka cari-cari di Instagram, saya follow media yang emang sering sharing tentang kesehatan mental. Kalau aku yang paling sering muncul itu dari Relief. Nah dari Relief kan dia memang buka konselor sekaligus di medianya dia sering nih upload tentang inner child lah, tentang toxic relationship, tentang bipolar dan segala macamnya gitu. Jadi emang penting banget sebenarnya buat sekarang kita tahu, apalagi itu kan sangat menunjang kehidupan kita untuk bahagia ya tentunya. Terus kalau Ibu melihat kondisi sekarang kayaknya udah mulai ini orang-orang udah pada mulai melek gitu tentang toxic relationship, mulai dari pacar, teman, atau bahkan keluarga sendiri kan Bu, terutama pacar ya kan. Kalau kalangan anak muda kayak saya gitu ngapain sih kalau nggak pacaran, kayak semua orang udah pacaran gitu. Cuma terkadang yang salah adalah kondisi seseorang ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang menyebabkan perilakunya tidak mengenakan atau malah ternyata merugikan orang lain gitu. Kalau menurut Ibu masalah-masalah kayak gitu gimana sih? Ya, konsep toxic relationship itu kan sebenarnya konsep populer ya, nggak ada tuh konsep psikologi yang bicara tentang toxic relationship. Iya, bahasa kita aja ya Bu gitu. ya. Tapi sekarang lagi booming gitu ya, bentar-bentar ih toxic nih orang gitu ya. Sebenarnya apa sih? Gitu? Apa sih itu toxic ya namanya? Nah, kalau dari toxic relationship tentu saja ya berarti relasi-relasi yang membuat kondisi seseorang itu tidak sehat gitu ya. Iya. Jadi ketika kita punya teman yang toxic friend gitu ya, berarti teman itu membawa kita menjadi pribadi yang tidak sehat gitu secara mental gitu. Nah, jadi situasi itulah yang harus dihindari gitu ya. Kalau misalnya tentang pelecehan seksual juga kan sekarang udah mulai concern ya orang-orang tentang si korban. Kenapa korban tuh nggak selalu perempuan yang disalahkan gitu, nggak bisa kayak gitu. Dan bahkan beberapa juga masih ada yang menghakimi korban kan Bu. Kalau Ibu sendiri melihat kondisi adanya pelecehan seksual ini yang justru sebenarnya yang harus diperhatikan kan korbannya. Dia pasti kesehatan mentalnya sangat amat terganggu, apalagi dengan anggapan-anggapan orang yang bilang, kenapa kamu nggak ngelawan? Kenapa kamu pasrah aja? Oh, kamu ternyata ngenakin juga ya gitu. Nah, itu toxic itu.
Kan itu kadang orang toxic loh komen-komen gitu kayak kan. gitu Nah, kan. iya betul, itu adalah contoh dari komen yang toxic gitu ya. Ya, misalnya nih kasus dari pelecehan seksual gitu ya, kadang-kadang nggak sampai harus pelecehan seksual lah, dalam situasi yang nggak mengenakan gitu ya, ketika kita pengen cerita sama orang terus orangnya tiba-tiba nyala, kamu sih gini, kamu sih kurang ibadahnya kurang banyak, kamu Iya. sih kurang sedekah makanya dia begini gitu kan. Nah jadi dibilang mau curhat kok jadinya merasa Malah, terhakimi iya, gitu ya. saya juga suka Wah, digituin Vina ya. kayak kenapa malah disalahin gitu. Oke, nah misalnya nih kita kembali ke kasus pelecehan seksual gitu ya. Ya ketika kita dihadapkan pada situasi seperti teman kita gitu ya mengalami pelecehan seksual, ya kita coba lakukan pendekatan, kita dengarkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan saat itu? Pasti itu adalah kondisi yang nggak mengenakan untuk semua orang gitu Banget kan. tentunya. Sehingga butuh seseorang yang bisa mendengar, tidak harus menghakimi. Mau pertanyaan, kemarin pakai baju apa? Kok sampai dilecehkan? Gitu ya. Iya, padahal nggak bisa menjamin kalau sekarang. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada situasi-situasi yang memang kita juga perlu lihat gitu situasinya seperti apa. Kemudian dalam kondisi yang bagaimana sih seperti yang sedang dihadapi oleh rekan kita. Terus kalau misalnya harus ada kata-kata yang disampaikan, mungkin untuk orang yang sedang terluka atau kesehatan mentalnya sedang terganggu tuh biasanya apa sih Bu, kalimat apa yang harusnya dilontarkan? Ketika seseorang sedang mengalami perasaan tidak enak, pastinya mereka ingin didengar. Iya. Tidaklah kita buru-buru gitu ya, kadang-kadang sama saya juga pernah kok di posisi itu. Ya, karena posisi dia sama posisi kita nggak sama gitu ya. Kadang Jadi yang bisa ngerasain ya emang kitanya sendiri. Jadi ketika ada teman yang mengalami hal seperti itu, dengarkan gitu ya. Ya kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah itu yang kita selalu ajarkan pada teman-teman di psikologi gitu ya. Harus bisa menjadi pendengar yang baik. Tidak boleh melakukan judgmental apapun terhadap orang lain. Betul banget. Kadang juga sebenarnya dia nggak pengen tahu gitu kamu mau ngomong apa, nggak mau. Sebenarnya pengen didengerin doang karena kadang untuk melepaskan rasa sakit itu butuh speak up kan Bu. Kalau dipendem sendiri itu sebenarnya akan jauh lebih sakit. Dan kalau ngomongin tentang isu-isu tadi, ini kan pasti erat banget kaitannya sama dukungan keluarga. Karena kan kalau sekarang mungkin kenapa beberapa orang akhirnya punya kepribadian yang mungkin kurang mengenakan atau dia gampang dibully, tertindas. Terkadang mungkin faktor orang tua ini bagaimana ia mendidiknya itu jadi salah satu hal yang mempengaruhi kan. Ada kalau saya tahu itu istilahnya inner child yang terluka. Nah itu gimana Bu? Ya jadi inner child itu kan berbicara tentang hal yang tidak terselesaikan di masa ketika seseorang masa perkembangan atau masa kanak-kanaknya gitu ya, sehingga itu mempengaruhi ketika dia berinteraksi, bukan hanya ketika menjadi orang tua ya, tetapi inner child itu juga mungkin bisa muncul gitu ya di dalam interaksi antara atasan dengan bawahan gitu ya. Jadi di situasi yang tidak mengenakan itu pengalaman masa lalunya yang muncul gitu ya. Mungkin kadang kalau dari aku sendiri gitu dan beberapa teman lain kan, kalau orang tua zaman dulu mungkin parentingnya beda sama sekarang. Kalau zaman dulu apa-apa kalau kita salah selalu disalahin, dibilang anak bandel lah, kamu jangan nangis, ngapain kamu nangis, cengeng gitu. Harus dituntut mandiri, harus dituntut sempurna, nilai MTK nggak boleh jelek gitu, jatuh jangan suruh nangis, dibiarin, dimarahin. Kamu kenapa nggak hati-hati? Harusnya nggak kayak gitu kan. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, hal-hal yang seperti itu justru membuat saya takut untuk bercerita, Bu. Yang mana mungkin buat teman-teman yang lain pun kenapa akhirnya sekarang jadi pribadi yang tertutup sama keluarga ya salah satunya karena orang tua yang tidak membuka ruang untuk bercerita. Padahal kalau menurut saya sebagai seorang tua, bukan sebagai orang tua, maksudnya nanti calon gitu. orang tua. Iya, calon orang tua sekarang belum ada. Itu harusnya bisa menjadi seorang sahabat atau pendengar yang baik. Kalau mungkin menurut Ibu juga sama kan ya Bu? Ya, kalau terutama usia remaja ya, ya seperti yang kita tahu masa perkembangan misalnya dia pada usia anak-anak tentu saja berbeda ya tipe pola asuhnya ya. Ketika menjadi remaja orang tua adalah sahabat begitu kan ya. Nah ketika
menjelang usia remaja mungkin orang tua perlu sedikit lebih berdisiplin seperti itu. Iya benar banget, saya juga Jadi ngerasa harus kayak gitu. disesuaikan usianya. Gitu. Dan kadang hal-hal kayak gini tuh malah menimbulkan trauma di sekarang. Soalnya kadang kalau misalnya pas kecil dia memang sudah dididik seperti itu. Terus mungkin dia kurang kasih sayang sama orang tua. Akhirnya dia pas remaja pacaran lah, atau mungkin melakukan kesalahan, dan pada akhirnya pasti orang tua nyalain dong. Kamu kenapa jadi anak bandel, nggak ngikutin kata ayah, kata ibu gitu. Padahal kalau saya pribadi, saya memang pernah punya kesalahan yang dibilang cukup besar. Saya tahu saya salah gitu. Cuma balik lagi sebenarnya saat itu aku butuh orang tua aku ada di situ kan. Pernah ada kasus bullying, atau mungkin itu sampai 2 tahun. Aku nggak punya teman untuk bercerita gitu kan. Dan sebenarnya aku membutuhkan mereka untuk ada di situ. Dan itu berlangsung cukup lama. Mungkin sampai akhirnya punya pengalaman lain kayak toxic relationship pun, itu mungkin ada sekitar 5 tahun aku nggak cerita ke siapa-siapa. Karena emang nggak ada tempat buat bercerita. Yang pada akhirnya bikin aku, kalau dihadapkan dengan seseorang yang dia mungkin punya kuasa yang lebih gitu, punya power yang lebih, aku pasti nggak akan ngelawan kalau dia apa-apain. Aku tipikal yang nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu gimana caranya minta tolong. Pun sama teman SMA sendiri, aku baru cerita, ini pertama kali aku cerita tentang pengalaman hidup aku tentang bullying itu setelah 2 tahun berteman. Itu pertama kali aku ceritain ke mereka. Mereka satu-satunya orang yang tahu. Dan kayak sampai sekarang pun orang tua aku belum tahu gitu. Sampai akhirnya yang aku pernah ke psikolog, dia juga saranin aku buat coba cerita ke orang tua kamu. Tapi nggak bisa. Karena emang dari dulu udah nggak pernah diajarin kayak gitu, Bu. Dan selama mungkin 5 tahun memendam satu beban sendirian itu kan pasti sangat amat berat gitu. Dan kalau sampai sekarang mungkin emang kita terlihat baik-baik saja. Tapi sometimes kalau satu kotak luka yang aku pendam ini, yang dari berbagai macam hal terkebuka satu aja gitu, itu akan membuka luka-luka yang lama gitu. Jadi semuanya seakan terjadi lagi gitu loh, Bu. Oke, ya itu situasi yang ini ya kurang nyaman ya, Mbak Vina ya, saya paham. Dan kondisinya memang tidak mudah gitu ya, tapi Mbak Vina pasti udah berjuang nih ya, mencari banyak dukungan gitu ya. Tadi ceritanya udah pergi ke psikolog gitu ya, nah itu adalah salah satu bentuk mencari dukungan ya. Memang idealnya adalah keluarga terdekat kita yang memberikan dukungan ya. Keluarga, kemudian rekan terdekat gitu ya yang bisa memberikan dukungan. Nah, tapi ada kalanya kondisi-kondisi tertentu yang membuat tidak mungkin ya lingkungan terdekat kita memberikan bantuan, sehingga betul sekali yang sudah dilakukan Mbak Vina nih, melakukan sesi atau pertemuan dengan psikolog gitu ya. Nah, tapi harus sampai tuntas nih gitu kan. Kenapa? Tadi bilang ada nih kotak, kalau kotaknya dibuka, aduh lukasnya muncul kembali gitu ya. Nah, Iya. itu harus diselesaikan gitu ya. Habis ini langsung pergi ke lembaga jasa psikologi, kita selesaikan di sana ya. Psikologi juga bilang kamu sebenarnya punya trauma dan kamu diharuskan kontrol lagi gitu. Cuma ya sampai sekarang memang belum sih. Ya, nanti sesi di luar boleh kita lanjutkan ya. Ya, tapi apapun itu, permasalahan itu kan memang harus kita hadapi, kita selesaikan gitu ya. Kadang-kadang orang itu melihat ada masalah, udahlah nanti aja ngurusnya gitu ya. Nah itu nggak bisa gitu. Karena apa? Itu jadi masalah yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Iya benar. Malah akan memungkinkan memunculkan permasalahan yang lebih baru gitu. Sehingga tadi Mbak Vina harus berani nih untuk membuka kotak itu, menyelesaikan dan menutup rapi-rapi sehingga kedepannya itu tidak menjadi masalah lagi untuk Mbak Vina. Berarti sekarang perlu nggak sih Bu untuk menyuarakan tentang isu mental health buat semua orang ya tentunya? Oh, sangat perlu ya. Jadi bukan cuma pertanyaan tadi apakah remaja itu gimana? Bukan hanya remaja gitu ya.
Kalau saya lihat orang tua zaman sekarang itu juga udah mulai kok aware gitu ya. Misalnya mereka kondisi pandemi gitu ya, anak-anaknya sekolahnya gimana ya, mereka mau loh ikut webinar, ikut loh gitu mempelajari apa ya, kira-kira kalau kendala kayak gini kita harus ngadepinnya seperti apa. Nah jadi kita di psikologi pun juga aktif untuk menyuarakan kesehatan mental, bukan hanya pada remaja tapi semua sektor gitu ya. Di sektor pekerjaan kita juga suarakan, gimana ya cara bisa menjadi pekerja yang bahagia gitu ya. Lo jadi pekerja juga harus bahagia lo ya gitu. Gak bisa terus-terusan kerja, stres itu malah bikin capek. Kalau pekerjanya bahagia, kira-kira hasilnya apa? Jauh lebih baik tentunya. Jauh lebih baik. Sehingga kita harus mempromosikan nih gimana caranya membentuk lingkungan kerja yang bagus gitu ya. Di setting sekolah juga demikian. Gimana caranya ya di sekolah itu sistem yang seperti pengalaman Anda tadi, pengalaman Mbak Vina tadi. Iya. Kan gak mengenakan ya, dan itu kan dampaknya panjang. Gimana caranya supaya tidak terjadi bullying? Gimana caranya supaya siswa-siswa ini lebih optimis menghadapi kondisi pandemi dan sebagainya? Berarti di mahasiswa psikologi sendiri udah diajarkan untuk menyuarakan tentang mental health ya Bu ya? Sangat. Terus tapi nih Bu, saya sebenarnya ke psikolog itu kan mungkin baru setengah tahun yang lalu. Telat banget sebenarnya. Itu udah saking capeknya nih, nggak tahu mau kemana gitu. Kayak teman-teman udah capek gitu, udah ngasih tahu saya tapi nggak berhasil. Yang sampai mungkin kehilangan harga diri atau ngerasa nggak pantas lah, atau jadi menyalahkan diri sendiri, itu kan sebenarnya udah nggak enak banget kan. Cuma kenapa saya takut? Karena saya takut dikiranya lo kenapa Vin gitu. Karena mindset orang beberapa menganggap kalau ke psikolog tuh berarti kamu sakit. Nah, kenapa sih orang-orang tuh masih takut gitu ke psikolog? Gimana caranya biar mereka nggak takut? Ya ini ada paradigma memang ya, dikira orang pergi ke psikolog itu gangguan jiwa gitu ya. Gila ya gitu kan. Nah ini ada gangguan jiwa makanya mau pergi ke psikolog gitu kan. Padahal tidak seperti itu ya. Kita pergi ke psikolog kenapa? Karena kita membutuhkan bantuan profesional gitu ya. Sama sebenarnya ketika Anda pergi ke guru ketika Anda mengalami kendala dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, tetapi kalau pergi ke psikolog ya tentu saja bantuan psikologis yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tidak takut-takut nih gitu kan pergi ke psikolog gitu. Ya, kita harus lebih terbuka gitu ya bahwa pergi ke psikolog itu bukan sebuah aib gitu ya. Dan zaman sekarang pun sepertinya teman-teman juga sudah mulai melihat gitu ya bahwa profesi psikologi ini kan lebih luas gitu ya. Mereka bisa ada di sekolah, bisa ada di perusahaan, bisa ada dimanapun gitu ya. Bahkan belajar ilmu psikologi juga bisa diterapkan ketika menjadi ibu rumah tangga misalnya ya. Iya betul. Nah jadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari psikologi itu bisa diterapkan. Jadi ya memang kita harus menyuarakan ada dukungan sosial ya yang diperoleh dari lingkungan itu memang diperlukan. Tapi ada kalanya seseorang ketika sudah mengalami kondisi yang berat, jangan ragu untuk pergi ke profesional, dalam hal ini ke psikolog. Nah benar banget, karena justru kalau misalnya kita melewatkan satu titik di mana sebenarnya kita harus ke psikolog, merasa sudah tidak mampu, tapi sok-sok mampu, takutnya malah jadi, justru ini yang jadi pemicu adanya sakit ya Bu ya, kadang sampai bukan cuma trauma, malah teman saya pun dia yang punya masalah dan akhirnya telat ke psikolog jadi bipolar gitu kan. Jadi sebenarnya ke psikolog tuh satu hal yang memang diharuskan buat siapa aja, terutama kalau dia nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah hidup selain berdoa ke Allah gitu. Tentunya kan udah ikhtiar kan pastinya. Nah ini pembahasannya udah sangat cukup lengkap. Aku juga udah makin tahu banyak tentang psikolog dan teman-teman tentunya bisa belajar ya Bu ya. Tapi kita nggak akan selesai sampai di sini aja karena kita masih mau sharing-sharing lagi di sesi UHAMKA Bertanya. Oke, sekarang kita sudah berada di sesi UHAMKA Bertanya. Nah Bu, sebenarnya kita juga udah bikin question box di
UHAMKA PMB di Instagramnya. Jadi teman-teman langsung follow sekarang karena kita sering banget bikin pertanyaan yang bisa diajukan ke narasumber, Bu. Nah, ini nanti sebelum aku bacain, enaknya kita minum dulu biar nggak seret. Dari tadi udah suasananya udah panas gitu. Nah, mari Bu minum. Oke. Haus ya. Oh. Emosi. Oke, langsung aja nih Bu, pertanyaan yang pertama. Fasilitas praktek di psikologi UHAMKA ada apa aja? Oke, di kita itu ada yang namanya lab psikologi ya. Di lab psikologi itu tempat mahasiswa kita untuk belajar mempraktekkan ya pemeriksaan psikologis. Mungkin teman-teman lazim mengenalnya dengan psikotes gitu ya. Kemudian di lab psikologi juga ada lab untuk melakukan konseling ya. Jadi di situ akan terlihat bagaimana teman-teman melakukan konseling, dan juga ada juga lab perkembangan. Di lab perkembangan itu kita bisa melihat atau melakukan observasi terkait dengan perkembangan anak-anak. Ada lagi lab biopsikologi, yaitu untuk mempelajari keterkaitan antara fisik dan psikologi seseorang. Lengkap banget ya Bu ya berarti. Terus lanjut nih Bu. Min, emang bener kalau belajar psikologi kita bisa baca pikiran orang gitu Mas Bu katanya? Oh bisa. Iya Keren kan? Nah, tapi dengan ilmu yang sudah sistematis. Gimana Jadi, tuh caranya? Nah, jadi di psikologi kita punya yang namanya psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu memang sarana kita untuk meramal seseorang. Contohnya. Mbak Vina pernah nggak diramal? Kok masuknya ke FISIP misalnya, seperti itu? Karena saya cerewet gitu Oh contohnya. gitu. Berarti kan ada perkiraan untuk menilai bahwa orang ini kepribadiannya di sini sehingga dia cocoknya kuliah di sini. Nah, di psikologi kita punya mata kuliah yang digunakan untuk melakukan observasi, wawancara maupun pemeriksaan psikologis. Jadi meramal tapi dengan cara yang sistematis. Termasuk dari gestur gitu juga nggak Bu? Ya, gitu. Kayak kameramen kita ya? Kayak kameramen ya. Oke, terus Bu, lulusan S1 psikologi udah bisa mulai karir jadi psikolog atau belum? Sesuai dengan kurikulum yang ada, lulusan psikologi itu adalah sarjana psikologi ya. Dan sarjana psikologi itu masih perlu untuk melanjutkan di pendidikan magister profesi psikologi. Oh gitu, baru Ya. nanti dia boleh buka praktek jadi konselor? Betul. Ya. Oh gitu. Praktek sebagai psikolog ya. Psikolog. Tetapi jadi lulusan psikologi itu sudah bisa menjadi seorang konselor dengan menjalankan prinsip-prinsip konseling Iya. dan juga melakukan intervensi yang sifatnya non klinis gitu ya. Jadi seperti misalnya melalui pelatihan gitu ya, kemudian coaching gitu, itu bisa dilakukan di ranah S1 psikologi. Berarti kalau mau secara klinis harus S2 dulu. Betul. Oke. Lagi Bu nih, apa benar kalau psikolog nggak boleh terlalu transparan sama orang-orang? Wah, transparannya gimana nih? Ya, gimana ya? Terlalu terbuka kali ya? Apa gimana? Psikolog itu juga manusia gitu ya. Jadi kita yang di psikologi juga justru kita tuh menjadi pribadi yang terbuka. Belajar di psikologi adalah belajar menjadi pribadi yang bisa mengenali diri sendiri. Ya, sebelum kita memahami orang lain, tentu kita harus mengenali diri. Nah, gimana caranya mengenali diri? Salah satunya kita juga harus bersedia untuk membuka diri. Nah, kalau seorang psikolog kan juga manusia, pasti pernah galau, pernah stres gitu. Terus cara mengobati diri sendirinya jadi gimana, Bu? Nah, ini enaknya kalau kita kuliah di psikologi. Jadi di psikologi kita akan mempelajari teknik-teknik yang sifatnya non klinis gitu ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan perbaikan pada diri sendiri. Jadi kita belajar, bukan berarti anak psikologi nggak punya masalah, enggak. Tetapi kita lebih tahu gimana kita menghadapi masalah tersebut dengan lebih baik. Cara menanganinya ya, Bu ya. Betul. Oke, lanjut nih, Bu. Min, aku maba psikologi. Katanya psikologi di UHAMKA nggak ada UTS dan UAS. Kenapa emang? Halo maba psikologi. Ya, di psikologi kita itu memang tidak ada UTS dan UAS. Jadi proses pembelajaran di psikologi itu semuanya mengacu pada
kompetensi based dan juga project based learning. Jadi dalam perkuliahan kita ada yang namanya kuis, dan kuis itu bisa berlangsung 1 atau 2 kali, tergantung dari mata kuliahnya. Kemudian ada project yang memang harus diselesaikan terkait dengan mata kuliah tersebut. Enak dong Bu berarti. Enak. Saya mau pindah aja. Tapi tetap ada skripsi kan Bu? Ya, skripsi sampai saat ini masih menjadi persyaratan ya. Iya, siapa tahu. Terus nih Bu, bagaimana caranya menyembuhkan mental ketika sedang down? Oke. Ada banyak cara ya yang bisa kita gunakan ketika kita mentalnya sedang down. Yang pertama, tentu yang paling penting nih ya, pendekatan secara spiritual dulu ya. Kita mendekatkan diri atau beribadah gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan berbagi ya, mengkomunikasikan perasaan yang kita rasakan kepada teman-teman kita. Iya. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya membuat kita semangat. Ya, jadi melakukan hobi seperti misalnya berkebun, menulis gitu ya. Iya. Ada banyak bentuk aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya memang down yang berkepanjangan, jangan ragu untuk pergi ke psikolog. Nah, lagi-lagi jangan ragu untuk pergi ke psikolog ya, teman-teman. Lanjut, Bu. Kak, ceritain pengalaman kakak serunya belajar psikologi dong. Bukan saya sebenarnya, kayak mahasiswa ibu. Oh gitu. Apa saya yang jawab? Iya, ibu mewakilkan. Oke, serunya belajar di psikologi itu kita masuk ke berbagai bidang ya. Jadi misalnya ketika teman-teman belajar tentang psikologi sosial ya, yang dilakukan adalah masuk ke dalam satu komunitas dan mengenali ada masalah apa sih, kemudian melakukan intervensi seperti apa. Kemudian psikologi pendidikan, masuk ke sekolah untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Kemudian bahkan sampai ketika belajar psikologi kepribadian pun kita merefleksikan kepribadian kita ini seperti apa. Ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan dulu nggak gitu. Nah, itu jadi belajar psikologi itu serunya sebelum membantu orang lain, kita harus sembuhkan diri kita dulu, memastikan kitanya sehat secara mental. Keren banget sih, saya juga sebenarnya tertarik banget gitu tentang dunia psikolog. Terus lagi Bu, mana tadi? Oh ini, apa yang membedakan FPSI UHAMKA dengan FPSI kampus lain? Oke. Di psikologi UHAMKA ini sudah menjadi komitmen kita bersama untuk di dalam aktivitasnya kita mengintegrasikan keilmuan psikologi dengan Islam gitu. Jadi baik di dalam proses maupun di dalam bahan kajian-kajiannya pun kita juga mengintegrasikan keislaman di dalam psikologi. Oke, dan yang terakhir nih Bu, emang benar psikolog kerjanya jadi HRD doang men gitu? Salah gitu. Banyak kan Banyak ladang psikologi, lulusan S1 psikologi itu menjadi asisten psikolog salah satunya, menjadi ilmuwan psikolog ya, ilmuwan ya, saintis gitu ya, yang melakukan penelitian gitu ya. Kemudian juga menjadi konselor, juga bisa menjadi konsultan ya, salah satunya HR dan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah profil sebagai entrepreneur. Jadi banyak sekali alumni dari psikologi UHAMKA yang sukses gitu bikin usaha sendiri. Berarti nggak cuma jadi HRD doang ya Bu ya, banyak Luas banget sekali. tentunya. Dan bisa jadi dosen loh, bisa jadi kaprodi, jadi dekan, asalkan S3, S2, dilanjutkan terus pendidikannya. Wah, udah selesai nih Bu pertanyaannya. Makasih banyak Ibu Putih udah hadir di sini menemani saya, dapat konselor gratis hari ini. Kayak agro ya, udah berapa tuh, kayak udah banyak banget saya nanya tagihan. Tagihan ya. Makanya nih jangan lama-lama gitu, takut saya nggak punya duit. Oke, makasih banyak loh Ibu Putih. Terima kasih Mbak Vina. Saya merasa sangat dihargai, sangat terhormat tentang kedatangan Ibu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Nah, ada nggak Bu nih pesan-pesan buat teman-teman kita? Oke, baik. Pesannya adalah jadi pribadi yang sehat secara mental gitu ya. Karena bagaimanapun Indonesia saat ini sedang membutuhkan manusia-manusia yang sehat secara mental, sehingga kita bisa mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Wow, bagus sekali. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saksikan terus episode kita selanjutnya karena makin keren narasumbernya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah!